Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya memasuki materi mengenai psikologi komunikator, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan identitas saya sebagai seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Kahlil Gibran dengan NIM 507122023. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai psikologi komunikator. Dalam proses kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi, baik antar individu maupun dengan kelompok. Selama proses komunikasi tersebut, komunikator memiliki peranan yang sangat penting dalam menyampaikan sebuah pesan. Seorang komunikator dituntut untuk dapat menyampaikan pesan dengan baik, diterima oleh komunikan, menghasilkan umpan balik dan memiliki efek persuasi. Berbicara tentang psikologi komunikator yang efektif, dibutuhkan komunikator yang kompeten. Misalnya saja, saat ada seseorang yang mengajarkan sekumpulan anak-anak membaca, orang lain dapat berasumsi bahwa orang tersebut adalah guru. Anak-anak yang diajari membaca juga akan menganggap orang tersebut adalah guru karena telah mengajari mereka membaca. Itulah yang disebut dengan psikologi komunikator. Jadi orang yang berbicara di depan kita itu tidak diragukan lagi kemampuannya atau kompetensinya. Menurut Herbert Edelman, ada 3 faktor yang berpengaruh dari komunikator terhadap orang lain. Yang pertama, internalisasi. Internalisasi terjadi saat seseorang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya. Misalnya saja, mengikuti anjuran untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air karena tidak ingin terjadi musibah banjir karena menumpuknya sampah yang menyebabkan terhambatnya aliran air. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi terjadi ketika individu membail perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain karena perilaku tersebut berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan dengan orang lain atau kelompok tersebut, atau dapat dikatakan juga sebagai upaya memperjelas konsep diri. Contohnya, kaum remaja yang menggemari K-pop cenderung mengikuti gaya berpakaian atau penampilan artis pop idola mereka. Yang ketiga adalah ketundukan. Ketundukan terjadi bila individu menerima pengaruh dari orang atau kelompok lain karena berharap memperoleh reaksi yang menyenangkan dari orang atau kelompok lain tersebut. Berbicara tentang psikologi komunikator, ada 3 faktor umum yang berpengaruh terhadap psikologi komunikator yang berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan atau pelaku persepsi tentang sifat-sifat komunikator. Yang kedua adalah atraksi. Atraksi merupakan daya tarik dan komunikator sehingga menimbulkan efek persuasif terhadap komunikan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kekuasaan. Kekuasaan menyebabkan seorang komunikator dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena ia memiliki sumber daya yang sangat penting berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan penjelasan mengenai psikologi komunikator tadi, bahwa
Komunikator membutuhkan karakter tertentu agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh sasaran komunikasinya. Kredibilitas misalnya, komunikator perlu meyakinkan komunikan agar dapat menerima pesannya dengan meyakini kemampuan atau keahlian sang komunikator. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi psikologi komunikator ini dapat bermanfaat buat saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan materi pada kesempatan kali ini dapat dipahami oleh para saudara-saudara sekalian. Mungkin cukup sekian. Allahumma fi wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.